Puji nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang setiap anak-anak muda Bonerges yang hadir pada hari ini. Kami menyapa setiap kita yang hadir, selamat sore, selamat beribadah. Boleh angkat tangannya sama-sama, Shalom Bonerges. Lambaikan tangannya, Shalom Bonerges. Kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita. Haleluya, terpuji nama Tuhan, kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul dalam ibadah KKR kaum muda Bonerges pada hari ini. Kami menyapa setiap yang hadir, menyapa setiap yang menyaksikan ibadah secara live streaming. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kami mengundang sama-sama, kita mau bangkit berdiri. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat nyanyian pujian kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Besarkan nama Tuhan Allah kita. Senantiasa baik, setia bagi setiap kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Yeay. Sama-sama Bonerges di tempat ini. Gereja Tuhan satu suara. Besarkan nama Tuhan Yesus kita. Katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Tuhan. Besarkanlah namanya. Angkat tangan kita, lambaikan sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kembali sama-sama rekan muda Bonerges di tempat ini. Yang menyaksikan ibadah live streaming sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Kami besarkan nama Tuhan. Oh, besarkanlah namanya. Sukacita bersama-sama kita nyatakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kuasa, Menolong, menebus Tuhan setiap kita. yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama setiap kita dengan iman nyatakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku. Sekali lagi lebih sungguh setiap kita. Anak-anak muda Bonerges, nyatakan imanmu. Tuhan yang ajaib, angkat suara kita nyatakan. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup setiap kami senantiasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib,
us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph. Sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Thanks be to God. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. Sama-sama sana. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in His name. Oh, 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 boleh bertepuk tangan di atas kepala kita buat Tuhan. Ya, haleluya. Oh, Jesus. Mari sama-sama kita bawa pujian kita serukan. We got the victory, everything we need. Oh my, oh my. We got the victory, everything we need. Oh my, winning. We got the victory, everything we need. Oh my, oh my. We got the victory, everything we need. Oh my, we got the winning. We got the victory, everything we need. Oh my, oh my. We got the victory, everything we need. Oh my, we are the winning side. Yeah, we are the winning side. Oh, sama-sama. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, yeah. Hallelujah. The power of Your name. Jesus, You're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us. The one who made a way for us. The one who made a way for us. The triumph in His name. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. Sama-sama serukan. Oh, 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 oh. Hallelujah. Oh, oh, oh. We have overcome. Hallelujah. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh kita gak pernah mau berhenti untuk menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan, amin. Karena Dia yang telah terlebih dahulu setia bagi hidup setiap kita yang percaya pada hari ini. Dia setia, Dia ajaib, Dia mulia dan layak. Kita puji sampai selama-lamanya. Masih semangat memuji nama Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling mulia bagi nama Tuhan. We are running. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami ada sampai hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Yesus kami hidup sampai selama-lamanya. Tuhan setia bagi kami. Amin. Ready and selalu looking up for all that's ahead.
gonna stop. Come on, sing it out. Letting go. Letting go of every mistake, throwing up the cage of regret. All that we remain, passion for your name, burning as we run this race. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Never gonna stop. We're never gonna stop. We're never gonna stop. Come on, sing it out. We're never gonna stop for We're Jesus. never gonna stop. 1, 2, 3. We are running, chasing after all that you want. We are running, there's all that you want, so that we run down. Kembali sama-sama kita akan pujian ini. Every step is taken in faith, every step compelled by your grace. It's taking up our cross, never want to cost. We'll go your way, we're never gonna stop. We're never gonna stop for We're Jesus. never gonna stop. 1, 2, 3, go. Chasing after all that you are. We are running, so that you are. We are running. We are running, chasing after all that you are. We are running, so that you are, so that we run all the words resort towards your love. Desperate listen to know your word and more. Further will beyond ourselves. To your love. Come on, sing it out for us. All the words resort to your love. Desperate listen to know your word and more. Further will beyond ourselves. To your love. Chasing after all that you are, we are running, so that you are. We are running for Jesus. Chasing after all that you are, we are running, so that you are, so that we run down. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Amin. Meskipun di luar cuaca sedang hujan, tapi kita bersyukur, kita percaya kita boleh kembali berkumpul sama-sama. Amin. Kita boleh memuji, menyembah hanya kepada satu nama yang hidup. Kasihnya yang begitu sempurna, namanya Tuhan Yesus. Kita percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, kita mau sama-sama menyatakan dengan iman kita. Kasih Tuhan sudah jauh lebih cukup dari setiap kita. Amin. Segala yang saudara perlukan, saudara butuhkan, di dalam Tuhan semuanya sempurna. Di dalam Tuhan Dia menyediakan kemenangan bagi saudara dan saya. Di dalam Tuhan Dia membawa kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Christ is enough for me, Jesus. Hallelujah. Oh, Joy of our salvation.
telah terlebih dahulu setia bagi setiap kami. I have decided to follow Jesus, no turning back. Come on, sing it out. No turning back. I have decided. No turning back, no turning back. The cross before me, the work behind me. The cross before me, the work behind me. No turning back, No turning back. turning back. No turning Yeah. Cross before me, the work behind me. No turning back, no No turning back. turning back. No turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Lord. Everything I need, oh, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Kami sungguh sama-sama, Christ is enough for me. Come on, yes. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Oh, everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Oh, yeah. Kita berikan tepuk tangan bersorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Yes, Christ is enough for me. Christ is enough for us. That's why we exalt. Kita menyembah Tuhan Yesus. Kita bersyukur. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Thou art exalted
kita nyanyikan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Satukan hati, menyembah Yesus. Arahkan hatimu, menyembah Yesus. Pandang Yesus. Serahkan hatimu, hidupmu dalam genggaman Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku Jemaat Tuhan, Engkau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah.
Lord. We worship you, Lord. Kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku Sungguh-sungguh dari hati kami Tuhan. Saat ini kami datang menyembah Sang Juru Selamat bagi kami. Dan kami mau belajar berserah di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong bagi setiap kami. Mari kaum muda bodegas boleh angkat tanganmu tinggi dua-dua. Buka hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari biarkan kaum muda bodegas saja. Aku berserah. Kepadamu Tuhan. Aku berserah lebih lagi sama-sama dengan sikap hati yang benar. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Sekali lagi sama-sama sambil kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah. Oh, kepadamu Tuhan. Kepadamu.
berserah kepadamu, Juru Selamat. Sekali lagi, lebih lembut lagi, biarkan jemaat Tuhan, anak-anak muda kau muda-muda guys. Aku berserah. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Aku berserah. Oh, kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari yang percaya sama-sama buka hati kita katakan, oh aku berserah di hadapan Tuhan. Satu suara. Aku berserah. Aku berserah. Buka hati kita sama-sama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kaum muda Borga saat ini. Juru Selamat, aku berserah Tuhan. Lebih lagi katakan, aku berserah. Oh, aku berserah kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Aku sambil angkat kedua tangan kita sama-sama, aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah. Hanya kepada Yesus, amin. Jemaat Tuhan, sekali lagi sama-sama. Aku berserah. Ada Yesus kita, amin. Aku berserah. Oh, kepadamu, kepadamu, Juru Selamat. Sekali lagi, dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, berserah di hadapan Tuhan. Aku berserah. Oh, aku berserah kepada Yesus kita, kepada Juru Selamat. Sama-sama buka hati kita, sambut firman Tuhan, katakan, oh, aku berserah. Aku berserah. Oh, aku berserah kepadamu. Sekali lagi sama-sama buka hati kita. Aku berserah. Aku sambut firman Tuhan sama-sama saudaraku. Anak kaum muda Borga saat ini hadir, yang menyaksikan secara live streaming. Sambut firman Tuhan, aku berserah di hadapan Tuhan. Kepadamu, Juru Selamat. Hanya kepadamu Tuhan Sang Juru Selamat. Kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah.
Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami mau berdoa, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, di mana ada hati Tuhan disenangkan, maka di situ ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang memuji menyembah nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati setiap kami. Ubahkan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Karena kami percaya ketika hati kami adalah tanah yang subur yang siap untuk ditabur, benih firman Tuhan pasti bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma dia menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman, dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga Tuhan, semua jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk dilayani saat sore hari ini, tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi semuanya pulang, bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara boleh berikan senyuman dulu, bilang sama kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis. Yang di rumah juga katakan mari bersukacita dalam Tuhan, sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara, dan saya dengan bangga akan bilang bahwa orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita di Kelapa Gading jadi lagi hujan gede saudara. Tetapi saudara semangat cari Tuhan. Sekalipun hujan gede, badai di luar, saudara enggak akhirnya menyerah, tetapi saudara tetap semangat buat Tuhan. Walaupun saya lihat ada yang kedinginan buat Tuhan, tetapi tetap semangat buat Tuhan. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, kau semangat buat Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku orang yang diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara, langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa kita mau angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara, coba kita buka Alkitab kita saudara. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Ayub 1 ayat 1. Sama-sama kita baca satu ayat saja sebagai ayat pembuka, sekaligus dasar pembahasan kita di Ayub 1 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, mantap. Sama-sama kita baca 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah. Dan sekali lagi saudara, 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Ayub itu orang saleh dan jujur, ia takut akan Allah
dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, ketika bicara tentang Ayub, saudara, biasanya yang muncul dalam pikiran kita atau yang biasanya langsung kita ingat adalah ketika dia mengalami masa-masa sukar. Biasanya ketika bahas tentang Ayub, nggak akan jauh-jauh dari apa yang Ayub alami. Dan memang saudara, itu adalah kisah yang sangat populer. Kenapa? Karena kisah Ayub adalah kisah yang sangat inspiratif. Ketika dia di masa sukar, itu adalah kisah yang luar biasa, saudara. Bahkan ada sebuah buku yang khusus membahas tentang Ayub, saudara, yang saya baca. Dikatakan bahwa apa yang dihadapi oleh Ayub, penderitaan yang dihadapi oleh Ayub adalah penderitaan yang sangat berat, bahkan terberat sepanjang sejarah manusia yang pernah dihadapi oleh seorang manusia, saudara. Jadi memang gak heran ketika bicara tentang penderitaan Ayub adalah sesuatu yang sangat populer, sesuatu yang sangat terkenal. Dan banyak orang akhirnya sering membahasnya, sehingga seringkali kita ketika ingat Ayub, ingat itu, saudara, ketika masa-masa Ayub mengalami masa-masa sukar. Nah, akan tetapi ketika kita mau coba pelajari lebih dalam, saya mencatat di sini, saudara, ada sesuatu yang justru jauh lebih menarik dari seorang Ayub adalah tentang karakternya. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Amin. Kenapa saya bilang karakter Ayub itu sangat menarik? Karena saya mencatat di sini, saudara, justru karakter seorang Ayublah yang membuat dia kuat. Karakter seorang Ayublah yang membuat dia diberkati. Karakter seorang Ayublah yang membuat dia bisa melewati semuanya dengan luar biasa. Apa itu karakter? Sedikit saya akan diajak saudara untuk sama-sama kita melihat dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ini memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Saudara, sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ini memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dan ada seorang pakar, saudara, namanya W.B. Sanders, dia mengatakan bahwa karakter adalah sifat nyata yang berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Sekali lagi, karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Dan kita bisa ambil kesimpulan, saudara, ketika bicara tentang karakter, karakter adalah sebuah dasar. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu dasar. Amin. Jadi kalau ibarat bangunan, karakter itu, saudara, adalah fondasinya. Saudara, sekali lagi, ibarat bangunan, karakter itu adalah fondasinya. Dan kita tahu bersama bahwa fondasi akan sangat menentukan kekuatan sebuah bangunan. Fondasi akan sangat menentukan ketinggian sebuah bangunan. Kalau kita lihat fondasi, kita kadang-kadang bisa memprediksi setinggi apa, seperti apa bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kenapa? Karena pasti untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi dan kuat butuh fondasi yang kuat juga, saudara. Butuh fondasi yang besar, saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Bicara tentang karakter itu penting. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu penting. Amin. Dan hubungannya dengan Ayub tadi seperti yang saya bilang tadi, saudara, bahwa yang membuat Ayub bisa diberkati, yang membuat Ayub tetap kuat di tengah masalah, di tengah setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya adalah bicara tentang karakternya, saudara. Dan saya percaya kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita jadikan karakter Ayub menjadi karakter kita. Saya mau bilang, saudara, hidupmu pasti diberkati, pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, sama-sama sekali kita akan lihat, saudara, apa karakter seorang Ayub. Sekali lagi, Ayub 1 ayat 1 dikatakan apa, saudara? Sama-sama kita akan belajar, kita akan pecah telaah satu persatu, saudara. Dikatakan apa di sana? Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama siapa? Ayub. Kita pelajari pertama. Yang pertama adalah orang itu apa? Saleh. Poin yang pertama saya mencatat di sini, saudara, karakter Ayub yang membuat dia diberkati, yang membuat Ayub itu bisa tetap kuat di tengah masalah, di tengah setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, adalah Ayub adalah orang yang saleh. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, saleh. Saleh di sini, saudara, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tam. Tam ini lebih spesifik bicara tentang hati yang tulus, hati yang murni, atau bicara tentang inner beauty, saudara. Jadi beberapa terjemahan yang lain bahkan menggunakan bahwa terjemahan adalah bicara tentang hati yang sempurna, hati yang lengkap, saudara. Jadi kesalehan Ayub ini, saudara, berawal dari yang namanya hatinya yang bersih, hati yang murni. Tim saya boleh bantu papannya sedikit, saya mau
kasih gambaran buat saudara. Tim saya boleh maju ke depan? Iya, ini tim saya juga hujan-hujanan, dia berjuang. Waduh, naik motor basah-basahan, apa itu hujan? Waduh, saya lihat juga tadi banyak jemaat yang walaupun hujan naik motor, itu luar biasa. Makanya nih, saya mau bilang nih buat para wanita, lihat laki-laki itu. Hujan-hujan aja dia terobos demi untuk mencari Tuhan, apalagi untuk mencari kamu. Yang nggak bener, kalau mau mengejar wanita semangat tapi cari Tuhan nggak semangat, nah itu yang nggak bener. Tapi kalau begini cari Tuhan dia luar biasa, waduh, idaman. Mana yang jomblo-jomblo boleh angkat tangan? Oh banyak, masih banyak tuh, pasti banyak. Tiberias masih banyak stok, yuk. Nah, saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang Ayub saudara, ini kata kesalehan Ayub saudara, kesalehan Ayub ini berawal dari hatinya saudara. Karena Ayub ini saudara punya hati yang bersih, punya hati yang murni, punya hati yang tulus. Sehingga apa? Berbuah dalam kehidupannya, memiliki kehidupan yang saleh. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita ingin hidup yang diberkati, kalau kita pengen hidup yang punya kekuatan yang luar biasa di tengah badai, kalau kita pengen punya hidup yang ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saya mau bilang saudara, yang pertama harus kita miliki, belajar dari kisah Ayub, adalah miliki kesalehan, atau bicara tentang hati yang baik, hati yang tulus, hati yang murni saudara. Saudara, saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bahwa ketika bicara tentang Ayub ini saudara, Ayub memiliki hati yang murni. Alkitab dengan tegas berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain bicara tentang center of life. Hati adalah pusat dari kehidupan. Jadi bagaimana hati kita akan sangat menentukan kehidupan kita. Ayub memiliki hati yang hidup yang diberkati, memiliki yang namanya kehidupan yang luar biasa, bahkan disayang Tuhan. Yang pertama karena memang Ayub benar-benar menjaga hatinya itu murni. Ayub benar-benar jaga hatinya itu benar-benar bersih saudara. Itu kenapa di tengah badai sekalipun dia tetap diberkati. Di tengah badai sekalipun dia tetap memiliki yang namanya kekuatan yang luar biasa karena hatinya baik. Saya mau bilang saudara, kita anak muda, hari-hari ini penting bagi setiap kita. Kehidupan kita masih panjang saudara. Pastikan kau jaga hatimu dengan baik, supaya di kehidupanmu yang masih panjang itu, di masa depanmu yang panjang itu, kau akan melihat hari-hari baik jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, sekali lagi kita perlu penting menjaga hati kita. Saya belajar dari Ibu Gembala Sidang saudara. Beliau adalah wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa melihat beliau benar-benar menjaga hatinya untuk tetap suci, tetap kudus, tetap baik saudara. Beliau nggak mengizinkan sedikit pun hal-hal yang kurang baik masuk dalam hatinya. Beliau nggak mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan itu masuk dalam hatinya. Beliau benar-benar menjaga hatinya dengan baik. Sehingga apa? Nggak heran kita bisa lihat hidupnya bersama Bapak Gembala diberkati Tuhan. Saya rindu saudara punya berkat yang sama. Saya rindu saudara punya masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu yuk sebagai hamba Tuhan saya mengasihi saudara. Jaga hatimu. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Aku pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, apa kunci kehidupan seorang Ayub saudara sehingga menjadi hidup yang diberkati? Dari karakternya saudara, dari karakter Ayub. Apa kunci karakter Ayub sehingga diberkati? Yang kedua masih di ayat yang sama saudara, boleh munculkan Ayub 1 tadi saudara. Ayat yang pertama, masih di ayat yang pertama sekali lagi, ketika bicara tentang orang itu saleh, kemudian apa? Sama-sama bilang sama saya, jujur. Amin. Poin yang kedua saudara, karakter yang dimiliki seorang Ayub sehingga dia diberkati, hidupnya luar biasa, bahkan tetap kuat di tengah masalah tantangan, adalah bicara tentang jujur. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, jujur. Amin. Matius 5 ayat 37, Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37. Boleh munculkan di layar saudara, Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Jika ya, hendaklah apa? Kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa? Tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari, sekali lagi saudara, 3, ya. Jika ya, hendaklah kamu apa? Jika tidak, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari
si jahat. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kalau kita ingin hidup kita luar biasa, kalau kita ingin hidup kita tetap kuat di tengah setiap masalah, setiap pencobaan yang terjadi, saya mau bilang saudara, jadilah pribadi yang jujur saudara. Ayub adalah pribadi yang jujur sehingga hidupnya benar-benar luar biasa, sehingga hidupnya benar-benar menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Sekali lagi, anak-anak muda, ayo jadilah pribadi yang jujur. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting. Memang kadang-kadang bicara tentang kejujuran tuh nggak selalu yang terindah. Tapi percayalah, kejujuran selalu yang terbaik. Aduh, ini anak muda apalagi, aduh. Memang kadang-kadang kita seringkali bahkan terkadang bisa diperhadapkan pada posisi, pada satu keadaan di mana yang namanya sepertinya kalau kita mau jujur itu bahaya saudara. Sepertinya kalau kita mau jujur itu bisa merugikan kita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalaupun memang harus seperti itu, tetaplah memilih kejujuran. Amin. Bapak Gembala kita ngajar kita, jemaat Tiberias, apalagi anak muda, jadilah pribadi yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran menyangkut kerajaan sorga saudara. Itu kenapa saya mau bilang jujur. Sekalipun mungkin ketika kita jujur saudara, mungkin sepertinya menyakitkan. Kalau kita jujur mungkin sepertinya hasilnya pahit saudara. Tapi saya mau bilang saudara, lebih baik kita jujur karena kejujuran selalu yang terbaik. Ada seorang anak muda pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana ya? Saya sedang dalam suatu hubungan Pak Pendeta, akan tetapi sebenarnya saya tidak mencintai pacar saya ini. Jadi dia wanita saudara, dia ternyata gak mencintai pacarnya itu saudara. Dan selama ini dia menjalani hubungan itu karena dasarnya adalah karena kasihan saudara. Dan dia bilang, Pak Pendeta, sebenarnya saya mencintai orang lain Pak Pendeta. Apa yang harus aku lakukan? Waduh, kasihan banget saudara. Jadi ternyata dia jalanin hubungan selama ini cuma karena kasihan. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu jujur. Karena kenapa? Ketika kamu jujur sekarang sama dia, memang sakit. Tapi lebih baik sakit sekarang daripada nanti dia udah makin cinta. Terus kamu jujur, akhirnya sakitnya pasti lebih. Bukan cuma sampai sakitnya di sini, sampai tulang belakang semuanya sakit itu. Betul. Itu kenapa saya bilang, udah jujur aja. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti ketika dia udah makin cinta sama kamu. Itu kenapa saya mau bilang, kalau mungkin ada di antara saudara, anak muda yang ada di posisi yang sama. Saya mau bilang, saudara, saya pendeta, saya mengasihi saudara. Ayo jujur, sama-sama bilang sama saya harus jujur. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kejujuran itu pahit. Saya mau bilang, saudara, gak apa-apa. Nih ada nih ayat baru nih. Marcel 2 ayat 3. Gak ada di Alkitab, saya bikin saudara sendiri tapi gak sesat. Kejujuran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Saya mau taruh di TikTok nanti. Papale, palpale. Saya mau bilang saudara benar. Dalam kehidupan kita saudara, lebih baik kita jujur dan memang pahit tetapi yang terbaik. Lagian saya mau bilang saudara, yang pahit-pahit itu kan gak selamanya buruk saudara. Contohnya pare, pahit tetapi kan sehat. Saya aja kalau makan yang namanya somai, saya selalu bilang, Pak masukin parenya. Memang pahit, tapi saya tahu baik untuk kesehatan. Kalau makan orang Manado pasti tahu daun pepaya. Daun pepaya itu pahit. Tapi saya mau bilang saudara, bisa mengenakan, baik untuk kesehatan. Kopi itu pahit. Iya, kopi itu pahit. Tapi kopi pahit itu bisa membawa inspirasi. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Waduh, ini TikTok tahun berapa nih saya bikin saudara? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadilah orang-orang yang jujur. Bapak Gembala Sidang kita selalu ingatin dia, jadilah orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran berkaitan kerajaan surga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah orang jujur. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang bisa kita pelajari? Karakter seorang Ayub yang membuat dia diberkati, yang membuat dia tetap kuat. Ayub 1 ayat 1, masih di ayat yang sama saudara. Iya, orang itu saleh dan jujur. Kemudian apa? Ia takut akan Allah. Poin yang ketiga saudara, boleh munculkan di layar. Poin yang ketiga, apa karakter Ayub yang membuat dia diberkati dan luar biasa kehidupannya adalah karena dia punya karakter takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan.
Amin. Takut akan Tuhan di sini saudara, saya pernah bahas bukan bicara tentang sama seperti takut kepada sesuatu yang gelap atau takut terhadap sesuatu yang menakutkan saudara. Tetapi rasa akan yaitu bicara tentang rasa menghormati, rasa mengasihi. Sebagaimana kita ketika melihat orang tua kita yang sangat kita kasih, yang sangat kita cintai saudara. Dan ini lebih kepada sehingga kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang melanggar firman Tuhan saudara. Dan saya mau bilang saudara, takut akan Tuhan di sini saudara. Sedikit saya mau jelasin sama saudara bahwa ketika bicara tentang takut akan Tuhan sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika bicara tentang takut akan Tuhan ini bicara tentang kita hidup di zonanya Tuhan, saudara. Jadi takut akan Tuhan, mohon maaf tulisan saya jelek. Yang penting kebaca. Takut akan Tuhan ini saudara, ini bicara tentang apa? Kita hidup dalam Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, hidup dalam Tuhan ini saudara adalah satu zona di mana janji Tuhan digenapi. Hidup takut akan Tuhan ini saudara adalah satu zona di mana berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita saudara. Hidup takut akan Tuhan adalah satu zona di mana mujizat Tuhan menjadi bagian setiap kita. Itu kenapa saya selalu bilang begini saudara. Banyak orang pengen berkat, banyak orang pengen mujizat, bahkan suka bertanya, Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini berkat Tuhan belum jadi bagian hidupku? Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini mujizat Tuhan belum jadi bagian hidupku? Pak Pendeta, kenapa janji Tuhan belum jadi bagian hidupku? Saya selalu bilang, apakah kau sudah hidup di dalam zonanya Tuhan atau bicara tentang takut akan Tuhan ini atau belum? Karena banyak orang pengen janjinya, banyak orang pengen mujizatnya, banyak orang pengen berkatnya Tuhan, tapi nggak mau hidup di dalam Tuhannya, saudara. Saya mau bilang, saudara, ini bahasa Ibraninya bocengli, saudara. Saya mau bilang, saudara, banyak kayak gitu ya. Pengen berkat sih, pengen janji Tuhan sih, tapi hidupnya ngaco-ngaco terus, saudara. Hidupnya dosa jalan terus, saudara. Saya mau bilang, saudara, ketika itu kau lakukan, artinya apa? Kau sementara hidup di luar zonanya Tuhan. Artinya apa? Di luar zonanya Tuhan tidak ada pengendapan akan janji Tuhan. Di luar zonanya Tuhan tidak ada berkat Tuhan di sana. Karena kenapa? Berkat Tuhan hanya untuk orang-orang yang apa? Hidup di dalam Tuhan, saudara. Itu kenapa saya mau bilang belajar dari kisah Ayub. Kalau kau pengen hidupmu diberkati, kalau kau pengen mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kalau kau pengen kekuatan Tuhan selalu ada dalam hidupmu, pastikan kau selalu ada dalam zonanya Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, ketika kau ada dalam zonanya Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, berkat Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, pasti jadi bagian hidup yang setuju. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Hilang sama kanan kirimu, tetap hidup dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, ayat yang pertama tadi saudara, Ayub 1 ayat 1. Yang terakhir, sambil boleh maju ke depan, kita akan baca sama-sama. Tim saya boleh bantu lagi? Iya, Ayub 1 ayatnya yang pertama, sama-sama kita baca. Tim saya boleh maju ke depan, turunin dan maju lagi nanti ya. Nah, saya membutuhkan Anda. Belum janjian, tapi memang surprise. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya, ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Dikatakan apa? Menjauhi dosa. Saya mencatat di sini saudara, menjauhi kejahatan atau menjauh dosa adalah bicara tentang secara aktif menjauhkan diri kita dari kejahatan atau dari dosa. Saudara, kalau saudara nonton channel YouTube saya tadi pagi, saya sampaikan ini saudara di sana. Makanya kalau saudara biar nggak ketinggalan, nonton, subscribe channel saya. Promosi, haleluya. Saya mau bilang saudara sekali lagi, menjauhi kejahatan adalah bicara tentang menjauhkan diri secara aktif dari kejahatan, dari dosa. Saudara, artinya bicara tentang tidak pasif, saudara. Karena gini saudara, yang saya temukan dalam pelayanan saya adalah begini. Banyak orang sebenarnya nggak mau jatuh dalam dosa. Banyak orang sebenarnya punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Contohnya saudara yang datang hari ini. Saya bisa melihat saudara orang-orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara punya kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan. Itu kenapa saudara sekalipun hujan badai di luar sana, saudara tetap datang, paksakan diri datang ke gereja. Itu luar biasa. Karena banyak orang lain di luar sana mungkin udah lebih memilih di kamar, masak mie instan, kopi, nonton TikTok, selimutan. Tapi saudara, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang artinya apa?
Dari itu saja sudah ada indikasi saudara orang-orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, banyak orang memang sebenarnya nggak mau hidup dalam dosa karena mereka tahu dosa itu upahnya maut. Banyak orang sebenarnya pengen hidup dalam kebenaran. Tapi sayangnya banyak orang akhirnya terutama anak muda jatuh dalam dosa karena mereka terlalu pasif. Sama-sama bilang sama saya, terlalu pasif. Pasif itu maksudnya apa? Do nothing, gak lakukan apa-apa, diem aja. Memang dia gak mau hidup dalam dosa. Tapi karena gak berbuat apa-apa, dosa dan iblis yang sifatnya aktif itu makin hari makin mendekat sama saudara. Nah itu kenapa saya pengen tim saya boleh maju ke depan. Saya pengen kasih analogi sama saudara biar saudara bisa punya gambaran jelas. Nah, boleh maju ke depan? Ya, biar bisa kelihatan kamera. Oh gini dikit. Iya. Boleh di zoom biar dua-duanya masuk. Biar kelihatan siapa yang kurus dan siapa yang tidak. Oh enggak ya. Ini fitness terus ini saudara. Oke. Ibarat saya saudara, kita manusia. Ini dosa, mohon maaf. Orang berdosa pula enggak. Ibarat, oh jangan dosa lah, kasihan. Iblis. Oh tuh. Tenang, ini tim saya ini hatinya udah kuat. Jadi kalau saudara mau tertarik, langsung saja berdoa saja. Karena udah punya pacar, mohon maaf. Saya ajar tim saya untuk setia. Ibarat ini ya, contoh. Ibarat ini dosa, ibarat ini iblis. Saudara nih, saudara orang yang gak mau hidup dalam dosa, saudara adalah orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Iblis sifatnya aktif, sehingga apa? Boleh maju satu langkah, hadap saya, maju satu langkah. Sifatnya aktif, dia terus setiap hari berusaha untuk membuat saudara jatuh dalam dosa. Dia setiap hari berusaha untuk membuat saudara hidup di dalam dosa. Saudara gak mau, tapi saudara cuma diam. Hari pertama, dia maju. Hari berikutnya, saudara tetap dengan iman saudara. Tapi karena saudara diam aja, dia maju. Iblis maju terus. Akhirnya maju terus. Akhirnya apa? Saudara jadi hidup dekat dengan dosa. Bahkan lama-kelamaan, saudara hidup di dalam dosa. Gak apa-apa, ini contoh aja. Jangan kayak gitu. Oke, terima kasih. Saya mau bilang saudara, begitupun kita. Kita tuh kadang-kadang nggak mau hidup dalam dosa. Siapa sih yang mau hidup dalam dosa? Orang kita, anak Tuhan, kita tahu kok dalam dosa ada maut, dalam dosa ada penghalang berkat, dalam dosa ada kebinasaan. Siapa yang mau? Tapi kadang-kadang kitanya terlalu pasif. Dosa udah mendekat, kita cuma diam aja. Dosa udah makin dekat, kita cuma stay di tempat di mana kita berdiri. Akhirnya apa? Dosa yang makin dekat, akhirnya kita yang masuk dalam dosa. Contohnya apa? Kita gak mau hidup dalam dosa, tapi kita stay dalam pergaulan yang salah. Kita gak mau hidup dalam dosa, tapi kita stay dalam hubungan yang gak benar. Kita gak mau dosa, tapi kita stay di tempat yang salah terus menerus. Akhirnya apa? In the end of the day, kita ada dalam dosa. Makanya saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Ayub ini saudara. Ayub aktif, sama-sama bilang sama saya, aktif. Menjauhkan diri dari apa Coba tim saya boleh maju lagi. Gak apa-apa, biar makin sering tampil di TV. Biar pacar di Australia gak kangen, lihat di sini. Oke, tahan sampai di situ. Coba kalau kita jadi orang yang aktif. Iblis maju, silakan iblis. Stop, satu langkah dulu. Step by step, maju. Satu langkah. Satu langkah. Tahan. Kita orang yang aktif. Jauh lagi. Terus. Udah kayak yang itu loh. Sajojo. Terima kasih. Ya kan? Akhirnya apa? Sampai waktu Tuhan datang, kita tetap jauh dari dosa karena kitanya Kisah ini paling cocok waktu kisah dalam kitab siapa? Hah?
Yusuf orang yang menjauhkan diri dari dosa. Buktinya di mana? Ketika si tante itu membuat dia ada dalam dosa. Ucup tidak setia. Ucup kan nama panggilan sayang-sayang. Ucup tidak diam saja. Dia nggak pasif dan jangan. Saya percaya kalau itu yang Yusuf lakukan, jatuh dia dalam dosa. Tapi dia tahu betul betapa pentingnya menjauhkan dirinya dari dosa. Dia lepaskan itu cengkeraman tante-tante katel itu. Lepaskan aku tante. Dia nggak diam di sana. Dia lari. Saya bilang saudara, iblis itu aktif dalam kehidupan saudara. Iblis itu kadang-kadang bisa sodorkan dosa ada di depan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kau lihat itu dosa, jangan pasif, jangan diam aja. Lari, jauhkan dirimu dari dosa. Seperti apapun iblis coba mendekat, tetapi selama kau terus aktif menjauh dari dosa, sampai waktu Tuhan datang, kau akan didapati dalam keadaan setia. Dan saya mau bilang saudara, ada janji Tuhan buat orang-orang yang setia. Mahkota kehidupan, gambar kehidupan kekal kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo jauhi dosa. Jangan diam aja, tetap setia sampai akhir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Dia Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Mari sama-sama umat Tuhan, how great is our God. Let's sing with me. How great is our God. How great Say you're the name of all names, Jesus.
Kau mulia Tuhan. Oh, Kau luar biasa Tuhan. Kau luar biasa. Kau sungguh baik. Oh, ajaib berkata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, sembah namamu, sembah namamu. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, baik ada tempat ini maupun yang terhubung melalui live streaming, mari doa di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita. Dimanapun kita, mari doa sama Tuhan, rasakan Tuhan. Ngalamin Tuhan dalam kehidupanmu, dalam hatimu. Mari doa sama Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Salah satu kunci hidup yang diberkati, kunci hidup yang luar biasa belajar dari kisah Ayub adalah karena dia konsisten menjauhkan dirinya dari kejahatan. Dia konsisten untuk menjauhkan dirinya dari dosa. Banyak di antara kita sering kali jatuh dalam dosa bukan karena kita pengen jatuh dalam dosa. Seringkali banyak di antara kita ada dalam dosa bukan karena kita pengen ada di sana. Tapi seringkali karena kita yang terlalu pasif dengan godaan. Kita terlalu diam saja ketika iblis yang aktif mendekat untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu ayo sama-sama hari ini doa. Saya tahu ada kerinduan darimu untuk hidup dalam kebenaran. Ada kerinduan dalam hatimu untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan diam saja. Saatnya lakukan sesuatu. Jauhi dosa. Jangan buka celah sama iblis untuk masuk dan menghancurkan hidupmu. Jauhi dosa. Mari tegas sama dosa. Karena dosa akan menghancurkan hidupmu. Dosa akan membawamu pada kebinasaan. Tetapi ketika kau tetap tegas terhadap dosa, menjauhkan dirimu dari dosa, sampai akhir waktunya Tuhan datang, kau akan didapati dalam keadaan setia. Dan janji Tuhan, mahkota kehidupan pasti jadi bagian hidupmu. Sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari janji sama Tuhan, kau gak akan diam saja. Kau akan berjuang dan tetap setia sampai akhir. Sampai waktunya Tuhan menganugerahkan mahkota kehidupan. Kasih Tuhan. Sambil angkat tangan. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Katakan mulia Kau, mulia Kau Tuhan, Kau kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan, agung Kau Yesus, agung Kau Yesus, Engkau suci, Kau suci. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Mulia Kau Tuhan,
Engkau Yesus. Suci, Engkau suci. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming, mari sama-sama siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan di malam hari ini. Tubuh dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita sambut sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Menyucikan, menyembuhkan kami, menyembuhkan, sempurnakan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita sambut sakramen perjamuan kudus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Hal terpuji nama Tuhan. Kita akan sama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Sekali lagi, bagi saudara yang belum dilayani dengan perjamuan kudus, boleh angkat tangan saudara agar dapat dilihat oleh pengerja kami dan dapat langsung dilayani. Hal terpuji nama Tuhan. Sama-sama tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Saat ini Tuhan di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau Tuhan yang mengajar kepada Gembala Tiberias, Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Torisaya Pariaji, bahwa ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, yang diurapi dengan minyak kudus-Mu, kami pasti terima mujizat. Kami pasti terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, Ia memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Sama-sama kita angkat anggur. Sama-sama dengan iman, sama-sama kita katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami semuanya berjanji untuk hidup di dalam pertobatan. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan, dan jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga kami, atas pribadi kami, dan atas gereja kami. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semuanya termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semuanya disembuhkan. Mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak digalakkan virus, tidak digalakkan penyakit. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, setelah saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, dalam nama setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal. Setiap tetes darah bersih, segala virus kuman penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Ucap berkat buat keluarga-keluarga yang hadir di mana mereka berada, semua Tuhan berkati. Ucap berkat Pak Rinto bersama keluarga besar, Tuhan berkati. Meti bersama keluarga besar juga Tuhan berkati. Bahkan Frans Yohanes bersama keluarga besar Tuhan berkati. Michelle bersama keluarga besar Tuhan berkati. Charlotta bersama keluarga besar Tuhan, kami juga percaya semuanya diberkati Tuhan. Bahkan kami percaya setiap keluarga-keluarga yang hadir, tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia. Tapi semuanya pasti terima berkat, terima pemulihan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan. Sama-sama kita minumlah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita mengucap syukur buat sakramen perjamuan kudus yang telah kita terima di malam hari ini. Kita mengucap syukur atas tubuh dan darahnya diberikan bagi setiap kita menjadi sarana. Mari sejenak naikkan doamu di hadapan Tuhan, pergumulanmu kepada Tuhan, ucapan syukurmu kepada Tuhan, rasa terima kasihmu kepada Tuhan. Dia berikan tubuhnya, darahnya, agar saudara dan saya hidup dalam kemenangan, dalam kemuliaannya Tuhan. Kami naikkan doa kami, pengagungan kami, ucapan syukur kami, nyanyian kami kepadamu Tuhan Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan, gereja Tuhan, Bonerges bersama-sama. Haleluya. Tubuhmu Yesus
Yesus menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan doa sembah syukur-Mu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat, minta berkah. Bapa, dalam nama Tuhan saya menyerahkan Tuhan setiap doa jemaat-Mu. Setiap doa mereka ada kuasa didengar dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Bahkan kami mau menyerahkan buat minyak urapan. Saudara boleh angkat minyakmu, saya akan berdoa buat minyak urapan. Bapa, dalam nama Tuhan setelah minyak urapan dari gereja martir, gembala martir, memuliakan Allah, memuliakan manusia, manusia mulia, serupa segambar seperti Allah. Dilepaskan kepada yang sakit sembuh, dilepaskan kepada yang terikat dilepaskan, dilepaskan kepada pintu rumah kami keluar masuk, kami pasti diberkati. Dilepaskan kepada toko, bis, kantor, tempat usaha kami, semuanya juga pasti diberkati dalam nama Tuhan. Islam minyak urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan setiap pokok doa. Kami urapi tumpang tangan, kami percaya di atas kayu salib menyatakan bahwa semuanya sudah selesai. Artinya kami tidak dikalahkan yang jahat, karena kami punya Tuhan yang sudah menang bagi setiap kami. Dan kembali Tuhan, kami mau berdoa buat setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, kami doa. Apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya dengan iman kami punya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami. Dan pemulihan Tuhan tidak pernah terlambat, tapi pasti datang tepat pada waktunya dalam kehidupan setiap kami. Dan kami juga doa, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Ucap berkat tempat ini Tuhan berkati, semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ucap berkat buat koordinator tempat ini, penanggung jawab di tempat ini, usaha pekerjaan pelayanan Tuhan pasti berkati. Bahkan ucap berkat buat setiap rekan-rekan yang melayani, mulai dari worship leader, Glenn George bersama rekan-rekan semua Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan buat para singer Glory bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat buat para tim musik. Ucap berkat buat yaitu Tuhan, Renaldi, Evas Dos, dan semuanya diberkati Tuhan. Ucap berkat buat tim event JP bersama rekan-rekan Tuhan berkati. Ucap berkat buat soundman Tuhan berkati. Ucap berkat Tuhan buat tim multimedia, Pak Edison, Boas, bersama dengan Pak Ruben bersama rekan-rekan semuanya juga Tuhan berkati. Ucap berkat pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, security, usher, apapun bagian kami. Jari lola kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Kami doa, gereja kami juga Tuhan berkati. Terlebih khusus yang sangat kami kasih Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Toresaya Parihaji, bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darnia di Parihaji. Anak cucu menantu ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Doa kami Tuhan, sayangi Gembala Sidang kami. Jaga proteksi sempurna, panjang umur, sehat sempurna, terus dipakai Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan kali kedua untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Tuhan Bonerges Youth, wadah kaum muda yang Tuhan percayakan buat gereja ini. Kami percaya Tuhan taruh Bonerges di Indonesia bukan suatu kebetulan. Tetapi ada rancangan indah Tuhan, di mana melalui pelayanan Bonerges Youth akan semakin banyak generasi muda, jiwa-jiwa muda dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya melalui Bonerges Tuhan akan semakin banyak kemenangan anak-anak muda. Tuhan akan menangkan jiwanya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan terus pakai Bonerges Tuhan. Bahkan ucap berkat buat para mentor kami yang terus membimbing kami, yang kami kasih ke Aristo Parihaji, ke Argo Parihaji. Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Panjang umur, sehat sempurna, terus berikan hikmat surgawi untuk memimpin setiap kami, membimbing setiap kami Tuhan. Bahkan bangsa dan negara kami doa diberkati Tuhan. Pemulihan-Mu terus terjadi. Tolak virus varian baru dalam nama Yesus. Kami percayakan terus pulih, semua aspek akan pulih dalam nama Yesus. Tuhan kami doa, tidak ada lagi jiwa-jiwa
Tidak lagi anak muda, tidak lagi orang-orang yang kehilangan sanak saudaranya. Tidak ada lagi yang namanya mati muda Tuhan. Tapi kami percaya semuanya akan panjang umur, sehat sempurna sampai hari tua. Melihat anak cucu menantunya diberkati Tuhan. Bahkan kami doa, sebentar juga kami pulang, Tuhan pagar dengan malaikat surga. Roh maut kecelakaan serempet kami halau dalam nama Yesus. Besok hari seterusnya usaha pekerjaan kami, bisnis toko dagang kami, studi kami, Tuhan berkati berhasil. Bahkan besok hari Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang akan beribadah, buat para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, kami percaya Tuhan berikan pelindungan, kekuatan, kesehatan. Bahkan kami doa Tuhan berikan cuaca yang cerah. Kami berdoa Tuhan buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Tuhan buka langit untuk kiranya Tuhan besok cerah dalam nama Yesus. Sehingga semuanya bisa beribadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun gereja Tiberias ada, di sana ada mujizat, ada pemulihan, ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan. Sambil angkat kedua tangan, dengan imanmu pandang wajah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetap ke dalam kerajaan surga yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, oh, kami memujikan besaran-Mu, ajaib Tuhan Yesus, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Kau Tuhan kami, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memujikan besaran-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian ibadah Bonregas pada hari yang berakhir. Maju terus di dalam Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bonregas, Shalom Tiberias.
you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God, yeah. Our God is greater, our God is stronger, got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, yeah. Oh, into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is greater, our God is stronger, got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, yeah. Our God is greater, our God is stronger, got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, yeah. And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then what could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Our God is greater, our God is stronger, got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, yeah. Our God is greater, our God is stronger, got you higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, yeah. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand against? Then what could stand against? Then what could stand against?